Konstantinopel adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur pada masa Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel pada zaman Bizantium itu selain terkenal sebagai kota yang makmur dan sejahtera, ternyata memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat, yaitu benteng yang bernama Theodosian. Benteng itu tercatat hanya bisa ditembus 2 kali pada masa Bizantium. Yang pertama saat masa Perang Salib keempat pada tahun 1204 oleh tentara Latin. Tapi benteng itu direbut kembali oleh Kaisar Bizantium Mikhail ke-8 Palagois. Adapun perebutan benteng yang kedua kalinya ditembus oleh Kesultanan Ottoman Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Dan pada saat itulah Kekaisaran Bizantium resmi tumbang dan diambil alih oleh Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Setelah bertempur selama 52 hari, Muhammad Al-Fatih tentu saja mempunyai alasan ingin menaklukkan Konstantinopel. Tidak mungkin tidak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mau langsung menyerang orang. Alasan pertama yaitu dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kedua yaitu menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Ketiga, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Dan keempat, ingin melaksanakan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang menaklukkannya itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu." Hadis riwayat Ahmad. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Sultan Mehmed yaitu pertama, membuat kebijakan politik dan militer terlebih dahulu sebelum melakukan serangan fisik. Jadi daerah yang memiliki kerjasama dengan kerajaan Utsmaniyah harus memutuskan hubungan dengan kerajaan Bizantium secara politik dan militer. Itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium terhadap tetangga kerajaan Utsmaniyah. Selanjutnya, Sultan Mehmed menugaskan pasukannya untuk menata-matai kerajaan Bizantium selama berbulan-bulan. Tak lama berselang itu, Sultan Mehmed mengumpulkan pasukannya sebanyak 120.000 orang, dan adapun kendaraan perang berupa kapal berjumlah 320 buah. Ada juga meriam tercanggih pada masanya. Meriam ini menembakkan peluru sejauh 2 km dengan berat peluru maksimal 272 kg. Namun setelah melakukan pengintaian, kapal yang berangkat hanya 80 saja. Penyerangan pun dimulai. Sultan Mehmed mulai menyerang lalu mengepung di sekitar benteng. Penyerangan dilakukan melalui darat, laut, dan juga bawah tanah. Sultan Mehmed sengaja membawa penambang untuk menggali bawah tanah hingga ke tembok benteng agar struktur benteng rapuh saat ditembaki meriam. Namun pada saat penambang hampir sampai, ternyata sudah ada pasukan Bizantium yang juga menggali tanah. Dikarenakan mereka sudah mengetahui rencana Sultan Mehmed, mereka pun berperang di bawah tanah dan pasukan Sultan Mehmed kalah di bawah tanah. Adapun penyerangan melalui laut terhambat dikarenakan kerajaan Bizantium telah memasang rantai besar di Laut Selat Tanduk Emas, sehingga kapal pasukan Utsmaniyah tidak bisa melintas. Karena pada waktu itu kapal pasukan Utsmaniyah ingin menuju Selat Golden Horn yang merupakan titik terlemah dari kerajaan Bizantium. Ini pun sempat membuat Sultan Mehmed putus asa, dikarenakan para pasukan Utsmaniyah juga sudah kehabisan tenaga setelah bertempur berminggu-minggu lamanya. Tapi Sultan Mehmed tidak kehabisan akal. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menarik kapal-kapal tersebut ke daratan dan ingin membuat kapal itu berlayar di daratan melintasi Bukit Galata. Walaupun terdengar tidak masuk akal, tapi tentu ini nyata dikarenakan Sultan Mehmed mempunyai caranya, yaitu ia menyuruh pasukannya untuk melumuri batang kayu bulat
dengan minyak yang didapat dari lemak sapi agar kapal itu bisa ditarik dengan mudah. Jadi ribuan kayu itu menjadi pijakan kapal dan para pasukan pun menarik kapal itu melewati bukit pada malam harinya. Dan keesokan harinya mereka pun tiba di Golden Horn dan pasukan Bizantium terkejut karena serangan dadakan yang dilakukan oleh pasukan Utsmania. Dan ini pun membuat pasukan Bizantium tersudut. Namun pada saat itu kerajaan Bizantium belum takluk sepenuhnya. Pasukan Utsmania memutuskan untuk beristirahat sebentar dan Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya untuk berpuasa terlebih dahulu sambil memberikan semangat. Dan pada Rabu 29 Mei serangan pun kembali dilakukan dengan menggerakkan beberapa pasukan biasa sampai dengan pasukan Janisari, yaitu pasukan khusus. Dan pada akhirnya kerajaan Bizantium dapat ditembus dan Konstantinopel pun ditaklukkan. Sejak saat itu Sultan Mehmed II mendapat julukan Al-Fatih yang berarti Sang Penakluk. Itulah sedikit kisah mengenai penaklukan Konstantinopel. Dan semoga saja Al-Fatih akan terus lahir di masa kedepannya, sehingga penaklukan Konstantinopel yang kedua kalinya pun akan terjadi lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian.